Indi percaya adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan bersukacita hari ini. Dan hari ini adik-adik kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya siap? Nah, sebelum kita memulai memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama tutup mata, lipat tangannya, tirukan Kak Nindi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan bersukacita. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Kita semua yang cinta sama Tuhan Yesus, kita mau melompat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau nyanyikan Aku Cinta Yesus. Sama-sama ya, suaranya keras. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about me. Deep down. Deep down in my heart. Talk about me. Deep down. Deep down in my heart. Adik-adik gimana? Masih siap memuji Tuhan? Masih? Kalau masih siap memuji Tuhan, semuanya tetap bangkit berdiri. Yang percaya Tuhan Yesus baik, semuanya harus melompat memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk sama-sama kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berhormat-Mu bagiku.
Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut pujian kita, hari ini kita mau lihat ada beberapa teman-teman kita yang mau mempersembahkan persembahan pujian untuk Tuhan. Sama-sama kita lihat ya. Yuk. Nah, setelah memuji dan memuliakan Tuhan, hari ini adik-adik kita mau siapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan firman Tuhan dengan adik-adik yang bisa lagunya, nyanyi dengan keras, nyanyi dengan segenap hati, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Firman Tuhan ku dengar.
pagi adik-adik semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam sekolah minggu online ke-15 di sini. Walaupun saat ini kita belum bisa ketemu langsung di gereja, tetapi Tuhan Yesus tahu kalau adik-adik saat ini sedang mengikuti sekolah minggu di rumah masing-masing. Tempat gak jadi masalah, sebab Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kerinduan kita untuk datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tahu di sini ada papa mama yang mendampingi anak-anaknya untuk ikut sekolah minggu online. Terima kasih papa, terima kasih mama yang sudah setia mendukung anak-anaknya untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kekuatan buat kami. Pimpin supaya kami boleh mengerti firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan waktu sebentar. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Rahab, seorang perempuan yang dipakai Tuhan untuk menolong 2 orang pengintai pada saat di kota Yeriko. Tuhan waktu itu bisa memakai Rahab menjadi penolong. Tuhan juga bisa memakai kita semua menjadi penolong. Walaupun kalian masih kecil, kalian juga bisa menjadi penolong. Sebab kalian semua anak yang hebat. Kalian di rumah bisa menjadi penolong adik, penolong kakak, penolong papa, atau penolong mama. Siapa yang minggu ini sudah menjadi penolong? Seneng gak? Seneng kan bisa menolong mama beresin tempat tidur, beresin mainan, atau juga menolong papa mama, mengingetin mereka untuk selalu pakai masker kalau keluar rumah. Ingetin papa mama juga, kamu juga sendiri juga harus selalu ingat, selalu rajin cuci tangan pakai sabun. Dan ketika pulang dari berpergian harus langsung mandi. Nah, adik-adik saat ini jangan main keluar rumah dulu ya. Sebab orang yang boleh keluar rumah hanya orang dewasa yang ada kepentingan. Misalnya papa yang harus bekerja atau mama yang harus ke pasar membeli makanan. Dan mereka juga harus selalu pakai masker. Nah, minggu ini kita akan mendengar kelanjutan bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel yang sudah berjalan lama mengembara di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Saat itu bangsa Israel sedang berkemah di dekat sungai Yordan, di seberang tanah perjanjian. Perjalanan mereka sudah dekat loh, tinggal menyeberang melewati sungai Yordan. Tetapi sungai Yordan adalah sungai yang besar dan dalam. Aliran airnya deras. Bagaimana cara menyeberanginya? Apakah harus berenang atau naik perahu? Kemudian di daerah situ juga berdiam bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa. Wajar bila orang-orang Israel merasa takut. Bagaimana menyeberang sungai Yordan dan menghadapi bangsa lain yang ada di daerah situ? Kalau sedang ketakutan di film-film, kita bisa nonton ada tokoh jagoannya yang bisa menolong seperti Superman, Spiderman, Transformer. Tapi itu semua cuma sebatas cerita atau film untuk hiburan saja. Berbeda dengan catatan sejarah yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang kita dengar hari ini. Adik-adik, superhero-nya bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Dalam Keluaran 34 ayat 10, ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan berjanji bahwa Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Apa yang Tuhan akan lakukan sungguh dahsyat. Ketika akan menyeberangi sungai Yordan, Yosua yang memimpin bangsa Israel mengatakan, "Jangan takut, ada Tuhan yang berkuasa." Dalam kitab Yosua 3 ayat 5, Yosua mengatakan, "Kuduskanlah dirimu,
Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Menguduskan diri artinya mentaati setiap firman Tuhan. Nah, keesokan harinya kemudian Yosua berkata kepada para imam, "Ayo angkat tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Kemudian para imam dengan taat mengangkat tabut perjanjian dan berjalan menuju ke sungai Yordan. Para imam tidak bertanya-tanya, bagaimana nanti kalau sudah sampai di tepi sungai? Bagaimana nanti kalau basah? Bagaimana kalau nggak bisa berenang? Nanti tenggelam, nanti bagaimana? Mereka nggak bertanya-tanya. Mereka percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, ketika para imam yang berjalan paling depan mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, apa yang terjadi? Ini bukan tante yang bilang loh, tetapi firman Tuhan yang mengatakan, "Maka berhentilah air itu mengalir." Air yang dari hulu melonjak menjadi bendungan, sedangkan air yang turun ke laut terputus sama sekali. Sungainya terbelah dan kering di tengah-tengah. Selangkah demi selangkah, kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu terus menapaki dasar sungai Yordan yang terbelah itu. Dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, mereka bisa berjalan di sungai yang kering itu. Wow, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedangkan seluruh bangsa Israel berjalan bersama-sama menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa, bangsa Israel yang jumlahnya banyak, semuanya fokus berjalan ke seberang. Semuanya fokus ke depan, gak ada yang iseng-iseng atau bermain ke kanan, ke kiri, sehingga mereka semua selamat sampai ke seberang. Seluruh bangsa Israel pada saat itu dapat melihat dan mengalami sendiri kekuatan super dari Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa melihat bagaimana hebatnya, bagaimana berkuasanya Tuhan bisa membuat sungai Yordan terbelah sehingga seluruh bangsa Israel bisa menyeberang di dasar sungai yang kering. Tuhan kita keren ya. Kuasa Tuhan yang dahsyat ini bukan hanya dulu untuk bangsa Israel saja. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah superhero kita. Untuk dapat merasakan kuasanya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kudus, hidup taat kepada firman-Nya. Tuhan yang berkuasa sudah menggenapi janjinya, menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Tuhan sudah mencukupi setiap kebutuhan bangsa Israel. Tuhan juga akan mencukupi kebutuhan kita sekarang. Tuhan mau kita semua hidup kudus dan fokus pada Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan, saya mau hidup kudus dan fokus pada Tuhan. Sekali lagi ya, saya mau hidup kudus dan fokus pada Tuhan. Hidup kudus artinya kita menjaga sikap kita, isi hati kita, pikiran kita untuk selalu taat kepada firman-Nya. Dan fokus pada Tuhan artinya apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, perbuatlah segala sesuatunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita lakukan setiap hari. Contohnya, kalau disuruh mama papa, ayo, siapa yang suka marah-marah? Gak boleh ya. Kalau disuruh papa mama, kamu harus nurut. Gak boleh melawan orang tua. Kalau mama papa melarang kamu main di luar, kamu juga harus taat. Terus kalau lagi makan, habiskan makanannya. Jangan pilih-pilih makanan.
Sebab setiap makanan yang ada di rumah itu adalah berkat dari Tuhan melalui papa dan mama. Kamu harus tetap bersyukur apapun makanan yang ada di rumah. Habiskan, makan itu semua. Jadi kesehatan, kekuatan buat tubuh kamu. Mama papa juga pasti senang kalau lihat kamu pintar makannya, ya. Fokus menyenangkan Tuhan. Nah, kalau fokus menyenangkan Tuhan ini bagaimana? Kamu bisa menjadi penolong dan membantu, misalnya bantunya dede, bantuin adek, bantuin kakak, atau bantuin papa, mama, mbak, atau siapapun yang ada di rumah. Tuhan senang melihat anak yang taat, anak yang rajin, dan saling mengasihi satu sama lain. Sekali lagi yuk, katakan yuk, saya mau hidup kudus dan fokus pada Tuhan. Ya, ayat pas minggu ini dari Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kamu percaya nggak kalau Tuhan bisa melakukan perbuatan yang ajaib? Ayo angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang dahsyat dan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupku. Tuhan adalah superhero kita, penolong dan juru selamat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan juga adalah superhero-nya, penolongnya papa, penolongnya mama, juru selamat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus.
Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang hebat. Kuasamu tetap sama. Kalau Engkau dulu sudah menolong bangsa Israel dengan luar biasa, kami percaya Tuhan juga sanggup menolong kami semua. Menolong papa, menolong mama, supaya Tuhan yang menyertai kehidupan kami hari demi hari. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami semua anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan fokus hanya memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sekarang kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Kita sebentar akan menerima berkat Tuhan. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau bersama-sama mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari katakan kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasih ke Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.